Kurban telah tiba, kurban telah tiba, hatiku gembira. Sudah saatnya kamu dikorbankan. Jangan sedih ya, yang ikhlas. Nyuk. Ini tempatnya. Mau cari kambing ya? Monggo dipilih. Kambing sehat, harga kerabat. Kalau yang ini berapa, Cak? Si hitam manis 3 juta. Pak, maaf Pak, kambing yang ini harganya berapa Pak? 3 juta. 3 juta. Pasnya berapa sih? Harga pas, Bu. Kalau yang ini Pak, Bilang aja sama majikanmu 4 juta. Majikan, yang beli itu kita, pakai uang kita ya Pak ya. Ngawur orang ini. Gus, jangan bilang begitu, gak baik. Jangan ulangi lagi ya. Ya Pak. Pak, saya ambil yang ini Pak. Ini uangnya. Permisi. Saya mau menyerahkan hewan kurban saya atas nama Hajah Noni Mariana Sarjana Ekonomi. Maaf Pak, Ya Pak, saya mau menyumbangkan kambing kurban ini. namanya Bapak siapa? Tulis saja Ya, hamba Allah. Nuh, hamba Allah. Gak apa-apa, ditulis saja hamba Allah. Bapak ini kan yang biasa. Ini tolong diterima. Iya, saya terima hewan kurbannya Pak. Iya. Semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mungkin saya mencoba menampilkan ya terkait dua sosok orang yang berkurban ya. Ini memang kisah fiktif sebenarnya, ini bukan kisah nyata, tapi ya nggak apa-apa lah kita kaji bersama ya. Jadi memang fenomena mukorib ya, fenomena orang yang berkurban ini ada dua ya kadang-kadang. Ada yang memang ingin dilihat ya, mungkin tanda kutip ya. Ini saya tidak menuduh siapa-siapa di sini ya. Cuman tadi tampilan tadi seolah ingin menampilkan bahwa kesuksesan yang diraih seseorang sehingga ingin ditampilkan lah gitu ya dengan sisi pengorbanan. Nah, kita lihat di sana ada mukorib yang berkurban ingin dituliskan namanya ya. Ya ini kan hanya fiktif ya, seperti misalkan Nona apa dokter mohon maaf tadi lupa siapa, Hajah Nona ya, Hajah ya, Ibu Hajah Noni Mariana Sarjana Ekonomi. Jadi memang titel kesuksesan dari sisi akademis mungkinnya ditampilkan, tapi mungkin kalau pengorbanan ya kita kembali lagi kepada makna pengorbanan ya. Jadi makna pengorbanan kan pada intinya mendekatkan diri kepada Allahnya. Nah, saya melihat ada sosok bapak-bapak ini yang saya lihat dari ceritanya yang tadi, saya lihat ketika mendapatkan hewan kurbannya pun seperti oleh penjualnya dihina ya. Tadi kan ungkapannya bilang sama majikanmu kalau mau beli hewan kan, jadi seolah-olah menafikan si penjual hewan ini seudon ya kepada si bapak yang tadi ya. Yang kedua pun anaknya tidak terima kan bahwa bapaknya diperlakukan seperti itu oleh si penjual hewan. Nah, namun di sini saya melihat si bapak ini malah menasihati anaknya jangan begitu ya. Jadi inilah bukti dari kedekatan diri kepada Allah ya. Jadi memang kurban itu kan maknanya memang harus bisa mendekatkan diri ya. Jadi tidak marah, tidak membuat ya mungkin tanggapan-tanggapan, respon-respon yang kurang baik gitunya yang akan memicu pertikaian kan gitu ya. Karena memang makna dari kurban ini kan sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan video kali ini menginspirasi ya, mudah-mudahan jadi inspirasi. Adapun nanti kita ketika hari H mungkin
ada ya mungkin kejadian yang membuat kita menjadi tersinggung, menjadi sakit hati, ya kita terima lah mungkinnya sebagai bukti ujian pengorbanan. Jangan sampai kita misalkan ya misalkan ini biasanya suka sakit hati ketika tidak kebagian sepertiganya, kan memang punya hak gitunya, tapi ketika panitia memberikan dengan tidak apa namanya, tidak sesuai keinginan, kadang-kadang kita jadi marah ya. Jadi ya mungkin malah jadi konflik ya antara panitia dengan si mukorib. Nah ini yang saya harapkan tidak muncul mungkinnya setelah melihat video kali ini. Karena saya lihat si bapak ini tulus ikhlasnya, tidak mengharapkan nama ya. Bahkan dia hanya ditulis hamba tulis saja saya sebagai hamba Allah kan gitu kan. Ini menarik. Coba kita lihat dari sisi standar aturannya atau misalkan dari kitab sucinya ya, kita lihat coba. Saya melihat ini di surat penyembelihan itu kan di surat As-Saffat ya. Kita coba lihat 37 As-Saffat. Ayatnya kurang lebih ayat 100 lah. Mana coba? Mohon maaf sebentarnya. Oh ya, ini sebentar. Nah, gini ya. Ini pabasyarnahu min bihula min halim. Nah, ini proses rangkaian doa ya yang dipanjatkan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anaknya, untuk penerus generasi penerus selanjutnya. Nah, di sini anak tersebut setelah didoakan kemudian diminta kembali oleh Allah kan gitu ya. Nah, saya baca coba. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati ke orang termasuk sahabat." Nah, di sini narasinya tidak ada muncul kalimat nama seseorang ya. Ya. Kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim memang oke lah, karena memang ini kisah Nabi Ibrahim. Sebenarnya yang disembelihkan putranya. Putranya itu kan ada dua ya, ada Ibrahim, putra Ibrahim itu ada Ismail, ada Ishak. Tapi di sini tak kunjung disebutkan namanya. Anak itu, terus iya. Kita lihat di ayat selanjutnya pun tidak ada ya. Kalaupun ada penafsiran itu biasanya dalam kurung disebutkan Ismail kan, itu penafsiran dari penerjemahnya. Kalau lihat dari redaksi ayatnya tidak munculnya. Jadi memang di sini juga teka-teki ini. Apa makna dari ayat ini kan? Nah, jadi saya jadi terinspirasi dengan rangkaian ayat ini ya, di mana tidak disebutkan nama. Apakah bisa jadi saya tulis di judul di sini ya, apalah artinya sebuah nama? Kan Allah Maha Tahunya. Tapi ketika kita menginginkan misalkan kita punya rezeki terus kita ingin terpandang ya bahwa nama kita tertulis di katakanlah orang yang berkorbannya, dikenal oleh tetangga, oleh lingkungan. Nah, ini takutnya menjadi jebakan ya. Istilah kerennya jebakan Batman ya. Jadi sia-sia mungkin takutnya gitu. Nah, ini harapannya video ini bisa menginspirasi kita bersamanya. Ya, mungkin saya kasih judul apalah artinya sebuah nama. Ya, karena inti dari pengorbanan itu kan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dalam berkurban ya menjaga ego, menjaga kerukunan tetap ya, walaupun pasti ada permasalahan nanti ketika ya mungkin prosesi penyembelihan ya, prosesi pembagian distribusi hewan kan itu juga kadang-kadang suka memicu ya sedikitnya mah konflik lah gitu kadang-kadang. Ini mah mudah-mudahan tidaknya. Itu saja mungkin video kali ini, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.